Oke, saya akan sebutkan ya pinjaman online OJK yang sudah ada di lapangan saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bang Ergi. Sebelumnya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada teman-teman yang selalu mensupport channel ini. Dan tidak lupa saya selalu mendoakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dan semua permasalahannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas pinjaman online yang sudah berizin di Otoritas Jasa Keuangan yang ada di lapangannya ya, dan daerah yang sering dikunjunginya. Karena ini banyak sekali pertanyaan mengenai DC. Jangan terlalu dipikirin masalah DC, datang atau tidak itu nggak penting ya. Sekarang yang dipikirkan itu bagaimana cara bisa membayar pokoknya saja. Lebih baik fokus ke hal pribadinya seperti kerja. Itu mungkin kalian pernah yang mendapatkan kiriman dari DC yang ingin datang ke rumah ya, seperti ini contohnya. Bisa teman-teman lihat ya, gimana ini saya dapat laporan dari tim lapangan daerah Anda kalau mereka sudah di daerah Anda menagih. Jangan sampai tagihan tidak seberapa, data Anda tidak baik lagi di pusat sana. Dan tim lapangan sudah tanyakan kepada nasabah yang ditagih tentang alamat Anda. Jadi ini mau Anda urus sendiri atau tim lapangan yang ambil dana pulih rumah atau kerja Anda. Sebab sudah mau direport sebagai data bermasalah di perusahaan. Di sini saya mau bantu data Anda agar tetap baik di sini. Selesaikan sekarang jika mau data Anda tetap baik. Ini fotonya seolah-olah menandatangani atau surat perjanjian atau apa ya. Ini banyak sekali DC-DC baik legal maupun ilegal yang menggunakan foto ini ya. Tentu mungkin kalian sudah mendapatkan foto ini ya. Dari dulu ini foto ini selalu digunakan. Terus yang selanjutnya dari aplikasi MauCash ya. Melalui pesan ini kami ingin memberikan informasi terkini terkait status akun Anda. Kami sudah mencoba menghubungi Anda melalui semua channel komunikasi yang memungkinkan, tetapi sampai saat ini Anda belum meresponnya dengan melakukan pembayaran. Hanya 1% dari peminjam yang menerima notifikasi tersebut yang tidak melanjutkan dengan pembayaran. Sayangnya Anda termasuk pada golongan 1% ini dan bukan dalam golongan yang 99%. Ada golongannya juga ya. Akibatnya riwayat kredit Anda akan kami laporkan negatif ke OJK dan juga kunjungan langsung petugas lapangan kami ke alamat Anda yang terdaftar pada sistem kami. Ini dari aplikasi MauCash. Terus yang dari Kredit Pintar, masih ingatkah dengan tagihan Anda? Masih ingatkan ya tulisannya. Saya dari Kredit Pintar, tim kami akan melakukan penagihan ke rumah Anda besok di jam 10 siang. Mohon siapkan dananya full sesuai tagihan, tidak ada keringanan apapun. Kalau Anda bisa bayar sekarang via transfer, kami bantu dengan pembersihan data dan kenaikan limit. Surat penagihannya sudah ada. Mau secara transfer saya bantu dengan keadaan khusus atau mau kami alihkan langsung datanya ke tim lapangan. Jadi inilah bentuk-bentuk dari penagihan DC pinjol legal ya, yang selalu membuat kalian mungkin pada ketakutan. Sebenarnya didatangi DC itu nggak usah takut ya. Ada uang bayar, silakan minta negosiasi ya. Jika memang belum ada ya mau bagaimana ya. Jangan terlalu dipaksain pikiran sehingga menguras semua pikiran sehingga untuk melakukan apapun jadi malas. Hanya karena mikir DC datang atau tidak, itu yang selalu ditanyakan kalian ya, masalah DC. Oke, saya akan sebutkan ya pinjaman online OJK yang sudah ada di lapangan saat ini. Ini saya rangkum ya, saya muat dari berbagai informasi dari teman-teman yang masuk. Tentu pengalaman seseorang berbeda-beda ya, karena tidak ada yang mengetahui fakta sebenarnya seperti apa. Apa saja yang ada di lapangan, apa saja yang pernah mengunjungi debiturnya, daerah mana saja, itu tidak ada yang mengetahui kecuali pinjol itu sendiri. Yang pertama di sini HCI, yang kedua Tunaiku, 3 SPlater, 4 Akulaku. Jadi HCI ini dari perusahaan pembiayaan, Tunaiku, SPlater, Akulaku juga. Yang kelima Kredipo, 6 Kredit Pintar, 7 Modal Nasional, 8 Cash Cepat, 9 MauCash, 10 ada Pundi, 11 Julo, 12 Finmas, 13 Rupiah Cepat, 14 Singa, 15 SI Cash, 16 Cairin, 17 S Pinjam. Yang sering mengunjungi debiturnya ya itu HCI, Tunaiku, SPlater, Akulaku,
Kredipo dan Kredit Pintar. Apalagi di daerah Jabotabek itu seringkali dikunjungi DC ya. Dan di sini buat teman-teman yang masih saat ini gagal bayar di pinjaman online ya, saya ingatkan kembali jangan takut apapun bentuk-bentuk dari penagihan DC pinjol. Risiko terbesar dari gagal bayar pinjol OJK hanyalah masuk biaya checking. Selain dari itu tidak ada. Dampaknya lalu bagaimana? Dampaknya ya kita tidak bisa melakukan pinjaman online lagi dan kemungkinan besar di saat kita mengajukan pinjaman di perusahaan pembiayaan atau di perbankan itu ditolak jika terdapat di skor 3. Jadi DC ini memang sudah tugasnya ya mengunjungi debitur yang belum bisa melunasi. Visit ke alamat di mana tempat kita tinggal itu ya sudah tugasnya, jadi tidak perlu takut ya, tidak perlu terlalu mengkhawatirkan masalah DC datang atau tidak ya. Jika mereka datang direspon dengan baik selagi mereka baik-baik. Untuk masalah DC yang menghubungi kontak darurat atau menghubungi nomor telepon kantor itu kan masih dibenarkan karena mereka ingin menanyakan ya, ingin mendapatkan informasi, mungkin kalian ada nomornya nggak aktif, tidak bisa dihubungi, maka dari itu mereka akan menghubungi kontak darurat dan tempat kerja, kecuali jika melakukan pencemaran nama baik ya, itu bisa dilaporkan. Saat ini banyak DC-DC pinjol legal ini ya yang melanggar aturan ya, berupa fitnah ke tempat kerja ya, sudah melakukan pencemaran nama baik, itu bisa dilaporkan ke OJK. Banyak yang melapor ke OJK tidak ditanggapin, segera lapor ke pihak yang berwajib saja jika tidak direspon. Ini memang banyak ya laporan yang tidak ditanggapi, bahkan mungkin laporan itu mereka mengetahui ya sebenarnya OJK, cuma ya mereka seolah-olah tutup mata akan kasus ini. Padahal banyak sekali sudah yang menjadi korban, kehilangan pekerjaan gara-gara pinjol OJK ini ya, yang lebih berisiko menurut saya. Banyak dari teman-teman hingga dipecat dari tempat kerjanya. Itu semua ulah dari DC pinjol legal. OJK, AFPI ya ditunjuk sebagai pengawas dari pinjol-pinjol OJK ini seolah-olah seperti tidak tahu ya, seperti tidak terlalu menanggapi apapun laporan dari masyarakat. Padahal pinjol legal DC-nya sudah sangat meresahkan sekali, banyak sudah melanggar aturan. Semoga ada kebijakan tegas dari pemerintahan khususnya OJK terhadap DC-DC yang melanggar aturan ini ya. Kalau begini dibiarin terus, mereka akan semakin jadi. Lalu bagaimana jika didatangi DC? Kalian tanyakan identitasnya ya, dari aplikasi apa ya. Lihat sertifikasinya sebagai DC, itu kan bisa dilihat ya, tunjukkan. Jika memang benar dari DC tersebut yang kalian gagal bayar tersebut ya, pinjaman online-nya, kalian jelaskan saat ini belum bisa membayar, bukan tidak ada etikat baik, tetapi memang sudah berusaha ya, pinjam di kerabat, di keluarga atau di mana belum dapat. Jangankan bayar keseluruhan ya, bayar pokoknya saja belum dapat. Seperti itu. Jika mereka datang lagi, ya jelaskan lagi jika belum ada ya. Jadi begitu saja seterusnya. Mereka datang ya jelaskan lagi ya. Jika mereka misalnya ya bertindak tidak sesuai SOP, segera laporkan. Itu saja sebenarnya. Lebih baik ya sekarang fokus ke hal pribadi seperti kerja, jangan sampai terganggu ibadahnya gara-gara mikirin DC-nya ada atau tidak, pernah atau tidak datang ke daerah kalian. Biasanya DC datang daerah-daerah perkotaan ya, jarang menuju daerah perkampungan, itu jarang, apalagi daerah-daerah pelosok itu jarang ya. Tetapi jika alamat kalian di daerah Jabotabek, kemungkinan besar akan didatangi ya, karena jarak alokasi kantor mereka itu masih dapat ditempuh ya, masih dapat menyesuaikan, masih tercover alamat kalian. Oke, jadi itulah yang bisa saya informasikan. Tetap tenang, kuatkan mental, jangan terpengaruh apapun bentuk-bentuk dari penekanan DC ya, yang banyak mengada-ada, padahal sebenarnya tidak ada ya. Risiko terbesar terberat dari pinjol OJK hanya masuk biaya checking atau peselik OJK ya. Oke, itu saja. Terima kasih yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.